Dan pasti kita hidup tuh sebenarnya dengan trauma. Nggak ada orang yang nggak hidup dengan trauma gitu. Justru trauma itu ada dua pilihannya, membuat kita semakin up atau membuat kita menjadi down. Ya. Selamat datang di Deep Talk Podcast. Ketika kita ditanya gimana kabarnya atau apakah lagi baik-baik aja, biasanya kita jawab, yes, I'm okay, aku baik-baik aja. Tapi apakah benar kayak gitu atau sebenarnya kita banyak nyembunyiin perasaan kita dan sebenarnya perasaan kita nggak sesimpel itu. Tapi itulah hidup, sebuah perjalanan untuk belajar memahami apa yang ada di dalam hati. Dan selamat datang di Deep Talk Podcast bersama saya Aisyah, host yang akan menemani Anda di podcast ini. So, di sini kita juga sudah bersama Coach Nia Viani. Coach Nia Viani ini seorang coach yang sudah membantu ribuan wanita untuk kembali bahagia dan mendengar hatinya. Hai Coach Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach Nia kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Bersyukur banget bisa ketemu Aisyah dan teman-teman semua di hari ini. Oke, benar ya. Berarti itu kabarnya yang sebenarnya ya. Jujur ya. Jujur. Oke, Coach Nia boleh kasih tahu sedikit dong tentang background-nya Coach Nia. Coach Nia ini siapa sih gitu? Boleh dikasih tahu ke audiens. Oke, alhamdulillah. Halo semuanya. Saya adalah seorang coach yang terpanggil ya untuk membantu banyak wanita karena saya juga wanita, dan misi saya sebetulnya saya sangat punya impian besar yang membuat setiap wanita yang saya temui itu ada 3. Yang pertama, dia bahagia. Yang kedua, dia bersyukur. Yang ketiga, dia menikmati every single moment yang ada di hidupnya. Oke. Wow, that's sangat-sangat dalam banget ya untuk kita sebagai wanita tuh juga melihat ada loh yang peduli gitu. Sebagai orang yang mau membantu banyak wanita. Oke, mungkin boleh kasih tahu background-nya Coach-nya dulu di masa kecil kayak gimana, dan apakah mungkin masa kecil itu yang membentuk Coach-nya menjadi punya mission yang sekarang gitu? Iya, ini tuh kalau cerita masa kecil tuh automatically jadi ingat orang tua ya. Terus jadi kayak langsung ke-trigger untuk wow, ternyata perjalanan yang disiapkan dulu, yang dilalui dulu itu membentuk sekarang, dan itu emang benar. Gitu, saya lahir dari seorang ibu yang sangat punya fighting spirit yang luar biasa. Seorang wanita karir yang kerjanya jam 8 sampai jam 5, pulangnya tuh malam gitu. Dan ayah seorang wirausaha yang kerjanya itu tidak office hour gitu. Nah, di situ saya banyak mendapat sebenarnya sentuhan ayah. Ya, ayah saya selalu bilang, Nia, nggak cukup cuman cantik luarnya gitu, tapi yang paling penting adalah cantik hatinya. Itu berulang-ulang. Jadi sepertinya saya terpanggil ketika ayah saya terus bilang kalau wanita itu nggak cukup cuman cantik secara luar gitu, tapi ketika dia cantik hatinya tuh dia akan memancarkan gitu keindahannya, kelembutannya, kasih sayangnya itu dari dalam keluar gitu. Itu yang sering sekali ayah saya sampaikan kepada saya, dan sisi itu sering saya dapat tuh setiap hari. Kata-kata itu selalu ada gitu untuk mengeluarkan sisi wanita. Wanita itu harus lembut, harus penyayang, jalannya harus anggun. Itu ayah saya yang selalu bilang kayak gitu. Dan itu kayak masuk ke dalam telinga, kemudian ke dalam hati saya, dan menjadi sebuah, akhirnya jadi karakter kan, jadi kebiasaan dan jadi karakter. Oke, wow. Baru awal kayaknya udah deep banget ya, Deep Talk podcast ini. Tadi aku dengar dari Coach Nia bahwa wanita tuh nggak cukup cantik keluarnya, tapi dalamnya. Gimana sih maksudnya cantik? Dalamnya tuh kayak gimana, Coach? Lihat ya, kalau dilihat kan wanita itu sisinya, fitrahnya dia itu adalah seorang yang lembut, ya seorang yang penyayang gitu. Yang juga kata-katanya itu bisa menenangkan gitu. Dalam waktu yang sama dia sangat kuat gitu dari dalam. Nah, sisi ini yang rasanya mungkin banyak wanita di zaman sekarang ada yang miss di sini ya. Karena dia seorang pekerja, mungkin wanita karir gitu, jadi seolah-olah dia meninggalkan sisi lembutnya, sisi memberi kasih sayangnya, memberikan cintanya gitu. Nah, sementara itu nggak bisa dihilangkan dari seorang wanita. Dia tetap harus berlatih untuk terus memunculkan itu karena fitrahnya sudah begitu ya. Jadi wanita yang juga bekerja juga pasti di rumah dia menjadi ibu misalnya, atau enggak menjadi istri, itu kan sisi itu yang keluar, tetap harus lembut sama keluarganya, memberikan kasih sayang sama keluarganya gitu. Jangan sampai kita jadi kehilangan sisi kita sebagai wanita itu.
Oke, jadi itu mungkin backgroundnya kenapa Iya. coachnya banyak banget training tentang wanita gitu ya. Ada Miracle Woman, Beautiful Soul, Iya. banyak banget ngomongin tentang hati wanita Betul, gitu ya. betul. Oke, menarik banget coachnya. Karena masa lalu itu yang sebenarnya perjalanan untuk kita give apa Iya, betul. sekarang gitu kan. Nah, ngomongin tentang wanita kan, coachnya sekarang banyak banget tadi wanita yang multiperan. Pekerja juga, ibu, istri, mungkin kalau yang single parents jadi ayah juga gitu kan. Iya, single mom. Yes, single mom jadi ayah juga gitu. Nah, gimana sih di training-trainingnya coachnya gitu? Coachnya ngasih bahwa semua peran itu sebenarnya dijalani bisa dengan fitrahnya. Iya, yang pertama dia harus aware dulu bahwa dia wanita. Ya, ada sisi feminin yang memang dia tetap harus munculkan. Kemudian ketika dia sudah menyadari bahwa dia wanita, baru kemudian dibagi dia punya peran apa saja. Menjadi anak dari orang tuanya, menjadi istri dari suaminya, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, menjadi seorang profesional kalau dia bekerja. Ya, even ibu rumah tangga itu sebenarnya bekerja yang nggak ada bayaran yang pantas untuk diberikan gitu. Ya, dia tahu dulu apa perannya, baru kemudian itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Oke. Karena banyak banget mungkin jadinya kalau yang jadi ibu rumah tangga. Iya. Banyak lots of insecurities. Yes. Kalau misalnya yang pekerja, dia nggak bisa naruh topinya di rumah masih jadi bos gitu. Betul. Nah, itu kayak gimana coach? Mungkin kita tetap menempatin topi kita tuh di tempatnya masing-masing. Jadi kan gini, namanya saja fitrah. Ya, fitrah itu berarti sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Allah gitu untuk kita. Nah, kalau kebanyakannya ya, mungkin kalau wanita nih yang di rumah seringkali, tidak semua, tapi beberapa wanita tuh banyak juga yang bersama-sama gitu ya datang ke saya terus ikut trainingnya, itu ngerasa inferior kan. Dia ngerasa nggak layak, dia ngerasa kayak nggak pantas untuk dapetin kesempatan, dia ngerasa seperti kurang terus gitu ya, sehingga akhirnya muncul rasa inferior. Nah, untuk wanita bekerja, dia jadi superior. Superior itu kan dia ngerasa dia bisa, dia lebih, dia mampu, dia bisa berdiri sendiri. Iya, ini superior, dan ini sebenarnya kan bukan fitrah nih, si inferior dan si superior ini. Fitrahnya di mana? Fitrahnya ketika dia mau naik yang inferior dan yang superior semua turun untuk mencapai si fitrahnya itu. Bahwa oke, kalau di kantor dia menjadi seorang profesional gitu kan, dia menjadi seorang leader misalnya. Tapi di rumah kan bukan dia lagi. Dia tidak membawa peran itu lagi, sehingga apa yang harus dilakukan di rumah? Dia harus menghormati suaminya, ya, dia mencari ridho suaminya gitu ya, kemudian dia melayani anak-anaknya. Itu kan sesuatu yang berbeda ketika mungkin di kantor dia dilayani, ketika di kantor dia dipenuhi, dia punya bawahan, tapi di rumah itu bukan bawahannya dia, itu adalah timnya dia yang betul-betul dia menempatkan diri menjadi seorang wanita sebagai istri dan ibu. Nah, ini yang kadang lupa, sehingga menjadi sifat superiornya itu akhirnya dia bawa gitu ke rumah, dan akhirnya gimana di rumah itu? Kurang nyaman pasti suaminya, karena bagaimanapun suami itu kan imam ya kan, kalau istrinya ego biasanya suami itu lebih ego lagi gitu, karena memang fitrahnya wanita itu membersamai kan, dia terbuat dari tulang rusuk gitu, yang bukan di depan, bukan di belakang, tapi bersama gitu, dan juga ke anak-anaknya. Nah, bagaimana yang inferior? Kenapa wanita bisa ngerasa inferior? Karena dia belum ketemu bahwa dirinya itu istimewa. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu nggak ada bayaran yang pantas untuk diberikan gitu. Kalau dia tahu, Masya Allah, itu indah banget menjadi seorang ibu yang bisa jadi madrasah untuk anak-anaknya, suaminya pulang dia ada, semuanya disiapin, dan itu bisa jadi ibadah semuanya. Sama juga termasuk ibu yang bekerja, yang memilih untuk bekerja berdiri di dua kaki gitu, di dua tempat, itu luar biasa gitu. Ketika memaknai, oke, saya bekerja karena memang ini adalah pilihan saya, dan memang mungkin ada juga yang tuntutan kehidupannya gitu kan. Itu bagaimana coba kebaikannya, pahalanya gitu ketika dia menyadari itu. Yang penting sampai rumah balik sesuai fitrahnya. Dia jadi ibu, dia jadi istri. Yang ada inferior di bawah, dia harus naikin, berarti dia harus upgrade nih. Harus upgrade dengan apa? Ilmu, supaya dia tahu betapa berharganya dia sebagai seorang wanita. Oke, jadi sebenarnya awareness dia dengan perannya itu yang berusaha ditumbuhkan di Miracle Woman, training Miracle Woman ya. Jadi apapun dia akan merasa dia berharga. Oke,
wow. Jadi ngerasa dia berharga apapun perannya gitu kan. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi kan tentang inferior dan lain-lain, superior. Dan tadi ngomongin juga tentang gimana sebenarnya manusia itu dibentuk sebenarnya mungkin ada beberapa dari masa lalunya gitu kan Coach. Betul. Beberapa mungkin ada yang masa lalunya nggak enak, ada yang bagus gitu. Tapi mungkin beberapa masa lalu itu beberapa momen yang nggak enak akan menjadikan dia trauma. Yes. Dan itu mungkin akan diturunkan lagi ke anaknya. Iya, Anaknya juga iya. jadi trauma. Mungkin boleh Coachnya kasih tanggapan tentang apa sih trauma itu dulu? Iya, betul banget. Kita ini menjadi kita yang sekarang, saya menjadi saya, kamu menjadi kamu, dan teman-teman menjadi teman-teman, itu karena ada backgroundnya. Karena kita dibesarkan, dididik, dilahirkan, dikandung oleh seorang ibu yang saat itu juga sedang mengalami emosi yang berbeda-beda gitu. Dan dari situ sebenarnya sudah terbentuk bagaimana perasaan kita, bagaimana emosi kita yang dominan apa, itu sudah terbentuk ketika kita sedang di alam rahim ibu kita. Itu dari situ dulu. Jadi sangat berpengaruh bagaimana perasaan sang ibu, apa yang dialami sang ibu, apa yang ibu dengar waktu kita sedang dikandung ibu. Itu pertama dulu. Nah, apalagi ketika sudah dilahirkan, ya kan, sudah melihat, sudah mendengar dan merasakan sendiri. Itu membentuk kita. Dan pasti kita hidup tuh sebenarnya dengan trauma. Nggak ada orang yang nggak hidup dengan trauma gitu. Justru trauma itu ada dua pilihannya, membuat kita semakin up atau membuat kita menjadi down. Ya, kalau kita pintar, bijak melihat bahwa ini pasti ada hikmahnya, maka pasti kita akan naik, kita akan bertumbuh. Tapi kalau kita meratapi, kita marah dengan keadaan dan tidak berdamai dengan itu akan semakin membuat kita depres ke bawah gitu. Itu. Nah, jadi kalau buat saya, trauma itu justru yang paling banyak membentuk saya, Aisyah. Ya, saya banyak sekali mendapat trauma, tapi dari situ saya mengambil ini hikmahnya apa, dan saya harus upgrade diri saya dari trauma ini. Ya, sehingga tidak meratapi lagi, saya pernah gini, saya pernah gitu. Itu buat saya jadi pelajaran yang sangat besar yang orang lain tidak alami. Dan kamu juga pasti punya trauma dan kamu tumbuh dari trauma itu. Kalau mau tumbuh, teman-teman tuh bisa banget tumbuh dari trauma gitu. Sehingga kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan menyalahkan orang, apalagi orang tua kita yang saat itu sudah melakukan yang terbaik versi mereka loh. Karena kalau mereka melukai kita, itu biasanya juga karena mereka terluka di episode kehidupan mereka sebelumnya dan belum pulih gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita pernah terluka dari orang tua kita, masa iya kita mau teruskan luka itu kepada anak-anak? So, kitanya dulu harus berdamai, kitanya dulu yang harus heal. Kalau kitanya sudah healing, insya Allah rantai trauma itu terputus. Karena kita udah tahu ini nggak boleh ya, ini sakit loh diginiin, ini luka banget loh, gitu. Jadi, oke, stop di saya insya Allah saya tidak akan melakukan hal yang membuat saya sakit kepada suami gitu kan, karena kan bukan cuma anak, tapi orang sekitar kita kan bisa berdampak dengan luka yang ada di dalam diri kita gitu, apalagi ke anak, gitu. Oke, Coachnya boleh ceritain nggak momen apa yang mungkin jadi titik baliknya Coachnya jadi oke, harus nerima dan harus stop? Iya, mungkin kalau di sisi keluarga ya, saya bukan gini, jadi saya punya adik laki-laki dan saya anak pertama perempuan gitu. Sebenarnya yang saya dengar dari ceritanya orang tua saya, yang diharapkan lahiran itu anak pertama itu laki-laki, dan mereka sudah menyiapkan banyak nama, kemudian juga baju-baju laki gitu, tapi yang lahir perempuan. Dan saat itu saya tumbuh karena mereka sangat ingin punya anak laki-laki, tumbuh tuh nggak pernah punya rok dari kecil gitu. Saya punya baju tuh baju polisi, baju pemadam kebakaran, terus baju yang overall gitu ya, yang kayak gitu. Nah itu tuh membuat saya mencari ini. Sebenarnya kan saya perempuan, kok saya pakainya celana gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya remaja, saya baru cari, oke, nggak apa-apa, mungkin orang tua saya nggak bisa kasih yang itu, tapi bukan berarti saya nggak bisa dapat gitu. Saya coba cari perempuan itu kayak gimana sih. Saya coba langganan majalah-majalah gitu. Ibu saya kasih langganan setiap bulan gitu ya. Dan saya belajar dari situ. Kemudian saya baca buku-buku pertumbuhan diri, self development, kemudian buku-buku psikologi, buku-buku spiritual Islam. Itu kayak dari SMP tuh udah jadi calling gitu buat saya. Terus nah saat itu jadi saya mulai nemuin, sebenarnya perempuan itu fitrahnya itu feminin. Perempuan itu fitrahnya itu ya dia lembut dan dia penuh kasih gitu. Dan itu saya belajar. Akhirnya saya belajar dengan
trauma itu kan. Maksudnya saya melihat juga adik saya lebih di saat itu ya dengan kebijaksanaan yang masih kecil gitu kan, belum seperti sekarang kebijaksanaannya lebih dipenuhi semuanya, karena memang ya mungkin dia dulu nganggapnya kayak dia lebih diharapkan gitu ya. Terus dan saya akhirnya menjadi orang nomor dua terus, sampai saya nggak berani pilih sekolah favorit. Itu pasti saya selalu pilih sekolah itu yang bukan favorit gitu, pasti yang nomor 2-nya gitu, karena saya ngerasa I'm not deserve gitu. Nah dari situ saya terpanggil untuk oke, kalau misalnya memang surrounding, sebenarnya ini bukan surrounding, bukan orang tua. Ketika sudah bertumbuh, saya akhirnya melihat ini bukan tentang orang tua, tapi ini tentang bagaimana saya melihat diri saya sendiri gitu kan. Nah sebenarnya adik saya tuh pernah sekolah di luar negeri gitu kan, di Eropa gitu jauh. Nah tapi saya milih untuk ya yang aman-aman aja gitu ya, yang nyaman-nyaman aja gitu di sini. Nah saat itu saya mencari, oh ya saya nggak boleh salahin orang tua saya harus tumbuh dan saya harus menemukan apa sih sebenarnya passion saya yang nggak, karena sering dibandingkan, jadi yang kayak nggak bisa dibandingkan gitu sama dia, apalagi selain saya menjadi wanita gitu, karena dia laki kan. Dan memang bedanya saya dengan dia sangat tekun, dia rajin belajarnya, sementara saya itu yang emang sukanya nyantai gitu dari dulu gitu. Itu bedanya, makanya that's why dia punya kesempatan lebih banyak keluar segala macam dulu ya. Dan saya membuktikan kepada diri saya bahwa oh ya saya juga punya passion, dan passion saya adalah tentang diri gitu, tentang diri saya sebagai wanita. Dan start dari situ banyak hal yang saya mengobservasi orang, melihat oh ini dia wanita tapi kok dia kayak gini, dan banyak belajar dari situ gitu sih. Itu sih yang jadi calling tuh, ketika merasa saya apa yang kira-kira saya sukai dan menjadi passion, kemudian di situ saya bertumbuh tentang self development akhirnya. Oke, jadi tadi pas banget berarti ya. Jadi dari yang trauma itu malah jadi bangkit, dan banyak banget pelajarannya dari trauma itu kalau kita memilih untuk ya bangkit gitu kan ya, berdamai dan bangkit, bangkit. Dan tidak menyalahkan siapa-siapa, karena orang tua kita pasti punya pilihan terbaik saat itu, yang paling sesuai buat kita tuh apa sebagai anaknya, buat anak yang ini tuh apa gitu. Dan dengan kebijaksanaan kita waktu kecil kan beda dengan kebijaksanaan kita ketika dewasa, dan pasti melihatnya berbeda. Ternyata saya melihat orang tua saya itu yang terbaik buat saya gitu, dan nggak ada kekurangan apapun. Oke. Dan akhirnya juga coachnya belajarnya juga kemana-mana gitu kan. Akhirnya ketika betul. Allah ngasih kesempatan coachnya belajar banyak di Indonesia, di Malaysia gitu kan. Sekarang juga lagi ambil S2 juga kan, in psychology. Dan sering berbagi ilmunya juga malah di Malaysia juga selain Indonesia. Ada trainingnya coachnya tuh udah banyak banget alumninya kan, di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura juga ya. Ada dari Hong Kong juga ya coach ya waktu itu. Iya, ada datang ya. Jadi nggak cuman wanita Indonesia doang, tapi udah dunia gitu kan. Iya, insya Allah, bismillah. Maksudnya mindsetnya emang ya semua wanita gitu. Betul. Wanita dunia. Iya. Oke. Dari mission yang sebesar itu coach, untuk menjadikan wanita bahagia, wanita di seluruh dunia bahagia. Bahagia, bersyukur, dan menikmati hidup every single moment. Oke, bahagia, bersyukur, dan menikmati hidup every single moment. Ada nggak sih struggle dari perjalanan pasti untuk mencapai itu? Pasti boleh ada. Dikasih tahu coach? Dan itu kan saya lalui duluan ya. Saya melalui duluan, dan saya merasa bahwa dan saya menemukan Allah memberikan saya formula-formula, dan kalau saya dikasih formula, rasanya ini juga mungkin bisa diaplikasikan kepada teman-teman wanita yang lain gitu, sahabat-sahabat wanita yang lain gitu. Struggle-nya banyak. Struggle yang paling utama adalah melawan diri sendiri ya, menganggap diri dulu ya, saya menganggap diri saya ini powerless gitu kan, nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Mungkin karena ada kata-kata yang juga pernah saya dengar gitu kan, dan akhirnya saya mendobrak gitu. Saya nggak saya bisa kok gitu ya, dan nggak ada yang tolong kita sih saat itu. Yang kita harapkan tuh bukan orang yang menolong kita, tapi yang nolongin tuh justru orang-orang yang memang nggak ada di dalam di dalam harapan kita gitu. Dan saya yakin saat itu ketika saya udah zero, udah berserah, itu baru ditolongin gitu sama Allah. Struggle-nya ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada yang bantuin, ngerasa nggak berdaya, ngerasa nggak punya apa-apa untuk dibagi, ngerasa nggak ada support gitu, ngerasa nggak dilihat, diignore, ngerasa dipandang sebelah mata. Itu semua struggle-nya
gitu. Padahal saat itu saya berpikir gitu, dan akhirnya kan jadi down ya. Nah kalau jadi down kan kita jadi nggak bisa bangkit gitu. Tapi akhirnya saya bicara sama diri saya, oke, mau berapa lama kayak gini gitu kan. Yang punya impian kan saya, nggak ada orang lain yang bisa menjalankan impian ini kecuali saya sendiri yang mulai berjalan gitu. Akhirnya saya mulai melihat apa yang bisa saya lakukan, satu langkah ke depan aja gitu. Gimana caranya untuk tidak merasa diabaikan? Iya, berarti menganggap diri saya itu ada. Siapa? Ya diri saya sendiri yang harus menganggap diri saya ada, dan memberikan respect gitu sama diri saya. Kalau nggak dihargai, ya udah nggak apa-apa, hargai diri saya dulu. Saya ini berharga, saya yang menghargai diri saya. Kalau misalnya ngerasa dipandang sebelah mata, are you sure? Apakah saya udah melihat diri saya sebagus itu gitu? Apakah saya sudah melihat diri saya membuka kedua mata saya, atau saya masih juga meragukan kemampuan saya gitu? Akhirnya itu yang Allah baik sekali, Allah datangkan orang-orang yang memang mensupport akhirnya ketika saya udah mulai mensupport diri saya gitu. Dan dari situ baru saya bergerak, oh ternyata saya nggak sendirian, ternyata saya tidak diabaikan, ternyata saya tidak bukan tidak dihargai, tapi saya yang perlu memantaskan diri, melayakkan diri untuk menuju impian saya gitu. Itu sih. Wow, very deep. Karena mungkin kita seringnya nyalahin orang kan, kenapa sih nggak ada yang support gitu. Padahal harusnya tadi ya support diri kita dulu, baru and then orang will come. Betul. Kita menjadi dulu sebelum kita mendapatkan. Ya, be do have. Kita menjadi itu, kita melakukan, baru kita memiliki nanti orang-orang yang memang sudah Allah pilih gitu. Support yang akhirnya nggak pernah saya sangka datang dalam hidup saya. Dan itu terjadi ketika saya sudah mensupport diri saya sendiri. Ayo Nia, kita lakuin apa? Nia, kamu tuh berharga. Nia, kamu tuh keren. Nia, kamu tuh pasti bisa ngelalui semua ini. Nia, Allah tuh pasti tolong kamu. Kamu gerak aja apa yang kamu bisa. Itu yang waktu itu saya lakukan. Dan akhirnya sampai ke titik sekarang atas izin Allah. And then itu dijadiin training. Iya, itu dijadikan training dan diberikan formulanya di situ. Karena buat saya, kita nggak perlu ngalamin muter-muter perjalanan gitu untuk merasa bahagia di dunia ini, untuk bisa bersyukur, untuk bisa menikmati. Kalau udah ada formulanya, kenapa kita nggak lakukan itu? Dan formulanya itu saya berikan di Miracle Woman. Dan itu ribuan wanita itu ngerasa emang impactful dalam hidup mereka, dan banyak sekali perubahan yang terjadi ketika mereka mengamalkan, mengaplikasikan ilmu itu. Insya Allah. Boleh jelasin sedikit nggak sih Coach tentang Miracle Woman itu apa gitu? Sebenarnya Miracle Woman tentang wanita yang tahu peran wanitanya sih. Ya, tahu diri dengan dirinya gitu. Dia mengenal dia peran diri terhadap diri dan sekitarnya itu dulu ya. Setelah dia tahu perannya, dirinya dan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang perfect untuk pertumbuhan jiwanya dia, maka dia tidak akan lagi mempertanyakan takdir. Dia akan menerima ya, karena semua yang dari Allah pasti baik. Hanya saja kadang-kadang expectation kita itu melebihi realita yang ada. Itu yang buat gak bahagia. Gimana mau bersyukur dan menikmati kalau dia gak bisa menerima reality yang ada. Nah, Miracle Woman mengajarkan kita, memberikan sebuah experience untuk kita mau tidak mau, suka tidak suka, finally menerima hidupnya, menerima semua episode kehidupannya. Mau yang trauma, mau yang sedih, yang happy gampang ya, yang sedih, yang terluka, yang banyak yang mungkin sakit gitu ya, itu mau nggak mau kita terima, karena sebenarnya kita udah bisa ngelalui itu kan. Diterima atau tidak, takdirnya akan terus berjalan ya. Setelah itu baru deh ketika sudah menerima, dia baru boleh melangkah ke depan dengan memiliki impian. Karena kalau nggak punya impian, rasanya kita akan jadi flat aja gitu hidupnya. Tapi kalau kita udah bisa terima, maka kita deserve untuk menerima anugerah, karunia, nikmat Allah yang lebih lagi. Ketika kita sudah menerima, ketika kita sudah bersedia untuk menerima yang lebih besar lagi. Kalau menerima yang kecil aja, kita maksudnya yang susah, sebenarnya nggak ada yang kata kecil ya. Menerima yang dikasih aja kita masih banyak rejection, banyak penolakan, banyak denial. Gimana mau Allah kasih yang besar gitu? Jadi kalau kita udah berhasil gitu menerima setiap episode, kita akan gratitude kan, kita akan muncul syukur kan. Nah, siapa yang bersyukur, dia akan ditambah nikmatnya. Ini maksudnya impian-impian dia akan Allah makbulkan dengan caranya Allah gitu. Ketika dia sudah bersyukur, waktunya kapan terserah Allah
Yang penting kita tahu diri bahwa kita hamba Allah, kita tahu Allah pasti pemakbul doa, kita tahu Allah pasti makbulkan semua impian kita, tinggal kitanya yang perlu melayakan diri, memantaskan diri, sehingga waktu itu datang kita, oke Allah, I'm ready, kayak gitu. Wow. Mungkin boleh coachnya ceritain nggak tentang apa sih case-case alumni-alumni mungkin yang udah pernah join before-nya dia kayak gimana, terus after-nya dia jadi kayak gimana? Ya, ada tadi yang berkaitan dengan superior dan inferior ya, contohnya. Banyak banget sebenarnya. Ada ibu rumah tangga yang ngerasa nggak berharga sama sekali. Padahal dia cantik, dia punya 2 anak, dia punya suami yang ganteng gitu ya, handsome gitu. Dan dia pintar. Tapi dia tidak melihat semua itu. Karena semuanya tertutup sama trauma-traumanya, ya sama ekspektasi yang tidak sesuai realitanya gitu ya. Dan saya melihatnya setelah dia join, itu dia jadi lebih, wow, ternyata aku berharga ya gitu. Dan dia mau mulai belajar, dan sekarang dia malah jadi salah satu coach ketika dia udah melalui journey itu. Padahal tadinya dia ngerasa dia tuh di bawah banget gitu, tapi sekarang dia up dan belajarnya nggak boleh putus sampai benar-benar dia terus nemuin discovery apa yang sebenarnya Allah mau kasih gitu dalam perjalanan hidupnya dia. Itu yang itu. Ada juga yang tadinya sombong, ngerasa semuanya karena dia bisa handle semuanya, dia nggak perlukan orang lain. Dia mulai turunkan menjadi rendah hati gitu. Ya, rendah hati sehingga dia mau memberikan cinta ke banyak orang, bahwa apa yang dia dapatkan bukan karena dia, tapi karena Allah yang berikan. Dia mulai bisa open heart, dia mulai bisa menjadi humble, dia mulai bisa lebih memberi unconditional love-nya gitu. Dan dia merasa bahwa oh iya, ternyata semuanya itu bukan saya tapi dari Allah, kayak gitu. Itu sih, dan banyak lagi. Oke, sounds like me ya. Tadi yang sombong gitu, dari sombong ke bawah. Tapi itu benar banget coachnya, ketika kita udah mulai menerima, bersyukur, itu kayaknya beda banget ya. Yeah. Allah tuh jadi kayaknya deket banget dan fitrah kita jadi keluar. Yes. Tapi mungkin apakah untuk untuk wanita yang sudah berumah tangga aja, atau wanita yang single juga boleh, atau kayak gimana sih coach ini? Enggak. Soalnya tadi sebelum menikah, selesaikan dulu dengan dirimu. Jangan menikah hanya karena mau dapat partner yang membahagiakan, tapi jadi wanita yang bahagia dulu, sehingga kamu juga bisa membahagiakan orang yang nanti dipilihkan Allah buat kamu gitu. Dan di sini kan di training ini kan kita banyak terapi. Nah, terapi itu kan sebenarnya untuk memunculkan fitrah kembali, membuang belenggu-belenggu gitu loh, membersihkan belenggu-belenggu yang ada di hati yang sementara ini kita nggak bisa terima. Tapi di sini insya Allah we will agree bahwa yang terbaik itu adalah dari Allah, dan akhirnya kita bisa terima. Jadi seperti cermin yang kotor itu dibersihkan melalui terapi-terapi, melalui nanti mungkin ilmu yang akan disampaikan insya Allah, dan itu akan lama-lama bersih gitu, lama-lama bersih. Dan kalau udah bersih kan kita bisa memantulkan keindahan gitu di situ. Tapi kalau misalnya masih kotor gimana? Pasti yang bercermin juga kotor juga. Nah gitu. Jadi untuk yang belum menikah sangat disarankan. Kenapa? Pulih sebelum menikah lebih baik dibandingin kamu harus mengalami episode yang repetition tadi. Ada pola berulang yang mungkin pernah terjadi di masa lalu orang tua kamu, dan akhirnya kamu bawa. Nah insya Allah di sini akan mudah untuk berdamai dengan keadaan sebelumnya dan akan pulih, sehingga kamu akan menarik orang-orang yang juga sedang bertumbuh seperti dari kamu juga yang sedang mengusahakan untuk bertumbuh. Oke, wow. Mungkin aku mau nanya tentang your motivation. Apa sih yang mendorong coachnya sampai saat ini tetap konsisten gitu buat memberikan cintanya untuk banyak wanita? Karena saya wanita, dan saya tahu banget rasanya memiliki banyak peran, menjadi anak, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi seorang profesional. Itu semuanya bisa excellent sebenarnya. Kalau bagi saya nggak ada yang perlu dikorbankan. Semuanya bisa dikomunikasikan. Dan once ketika kita bersama di dalam peran-peran itu, kita bisa betul-betul menjadi wanita yang menjalankan perannya, fitrahnya. Motivasi saya mau di setiap rumah tadi, di setiap wanita yang saya temui, saya akan tanya, kamu bahagia nggak hari ini? Iya, saya bahagia. Kamu bersyukur apa aja yang kamu syukuri? Saya bersyukur karena saya masih dikasih sama Allah menjadi wanita, menjalankan peran sebagai anak, istri, ibu, dan profesional. Dan saya menikmati setiap episode kehidupan saya.
motivasinya itu sebenarnya balik lagi ke misi saya tadi. Motivasinya adalah mau ngelihat semua wanita tuh benar-benar bahagia, bersyukur dan menikmati, bukan hanya sekedar di lisannya gitu. Benar-benar menjalani semua perannya tuh dengan happy, dengan bersyukur dan menikmati. Dan once ketika wanitanya, ibunya itu udah happy, pasti akan pasti, karena energi terbesar ya kalau Pak Aris sampaikan, ibu itu wanita generator kebahagiaan di rumah. Ya kalau ibunya happy, seisi rumah happy. Sebaliknya, kalau ibunya unhappy, mungkin di rumah itu akan menjadi dingin gitu, tidak ada kehangatan di sana. Gitu. Jadi betulkan dulu emosi ibunya, energi ibunya, atau energi perempuan wanita yang ada di rumah itu, maka rumah itu menjadi rumah yang hangat penuh cinta. Wow, wanita sangat powerful ya ternyata. Powerful, luar biasa powerful. Makanya harus sering-sering melihat ke dalam dirinya, berjalan ke dalam dirinya, belajar dengan cepat untuk berdamai dengan diri. Oke, Coach Nia, untuk Miracle Woman kan ini udah international gitu ya, udah di Indonesia, udah di Malaysia, udah di Brunei. What's next, Coach? What next? Yes. Means? Ya, apa yang akan dilakukan lagi mungkin untuk Miracle Woman? Rasanya belum cukup sih. Baru sedikit yang merasakan ini. Ya kalau harapan saya ini bisa dirasakan semua wanita seluruh dunia. Ya jadi harus lebih menyampaikan lagi kepada mereka bahwa ada loh cara cepat 2 hari aja duduk sebentar, berjalan ke dalam diri, dan kamu akan temukan diri kamu akan berdamai dengan semua peran kamu, dan kamu akan merasakan bahwa kamu itu wanita yang berharga karena Allah itu gak pernah menciptakan kamu dengan sia-sia gitu. Jadi pasti setiap wanita nih punya ceritanya sendiri di balik itu, dan gak ada wanita yang gak berharga kalau dia sudah mau berjalan ke dalam dirinya dan dia sudah menemukan bahwa kehadirannya di dunia ini tidak pernah sia-sia. Oke, wow. Jadi tadi powerful banget ya Coach Nia. Tadi aku dengar dari cerita masa lalunya Coach Nia, ternyata itu juga membentuk menjadi Coach Nia pengen wanita tuh cantiknya nggak di luar doang, tapi di dalam hatinya. Karena dari dalam terpancar. Yes, di dalam hatinya. Abis itu ke peran wanita. Karena dari situ wanita banyak banget perannya, dan Coach Nia pengen gimana setiap wanita tuh bisa excellent di perannya masing-masing. Itu dan ngerasa, dan fitrahnya yang dikeluarkan gitu. Betul, kan, bukan egonya, bukan hawa nafsunya gitu. And then pengen juga wanita punya impian. Punya impian, ketika dia punya impian, banyak sumber-sumber energinya untuk capai ke goals itu. Betul, gitu kan. Betul. Dan ya happy dengan apa yang dia pilih gitu kan sebenarnya. Thank you Coach Nia, hari ini sangat seru banget podcastnya, deep talk banget. Dan mungkin kita akan ngomongin lebih lanjut nanti di part yang kedua tentang penerimaan, gimana sih, karena mungkin susah ya kalau kita lagi dihadapi dengan situasi yang nggak sesuai sama yang kita inginkan, terus gimana kita menerimanya, mungkin itu akan menjadi part yang seru juga untuk kita omongin gitu. Tapi thank you banget Coach Nia udah kasih tahu hari ini tentang dirinya Coach Nia dan gimana impian kedepannya untuk Miracle Woman. Coach Nia boleh kasih tahu kapan sih training Miracle Woman terdekat? Oke, insya Allah ini sudah deket banget ya teman-teman. Insya Allah di Miracle Woman berikutnya adalah 29-30 Juni 2024 di Menara 165. Pastikan teman-teman duduk menjadi seseorang yang bersedia untuk berjalan ke dalam hatinya di sana, karena selama ini mungkin banyak langkah yang dilangkahkan keluar, namun saat ini nanti kita berjalan selangkah lebih dalam, selangkah lebih dekat, sehingga teman-teman semua insya Allah akan menemukan diri teman-teman yang berharga di sana, yang mungkin selama ini tidak terlihat atau tidak terasa, namun yang bisa menemukan itu adalah dirimu sendiri. Jadi bersedia ya untuk nanti berjalan ke dalam dirimu sendiri di Miracle Woman 29-30 Jun batch 21 di Menara 165. Sampai jumpa.